sejak dinyatakan new normal, grafik itu sangat menukik. Nah, yuk kalau kita ngubah topik ya sekarang ini katanya zaman new normal yuk. Nah, masyarakat tidak tahu cak mana yang new normal kata wong-wong di TV, pejabat-pejabat ngomong. Gubernur iya, gubernur juga ngomong macam itu. Nah, kira-kira bisa dijelaskan yuk cak mana? Jadi begini, dengan adanya himbauan new normal dari gubernur yang kami terima di bulan Juni kemarin, membawa dampak kita DPRD membuka pintu untuk menerima kunjungan dari seluruh provinsi di Indonesia. Begitu juga kehidupan khususnya kita di Palembang ini, kita melihat tidak ada lagi pembatasan di pasar tentunya. Kafe-kafe dibuka, mal-mal dibuka. Nah, tetapi dampaknya apa? Sejak dinyatakan new normal, grafik itu sangat menukik, bukannya ini menukik tinggi. Jadi dari sekian ribu menjadi ribuan lagi. Kita kan sudah mencapai ribuan, sudah mencapai 2.000 lebih. Yang pasti begini, kalau saya sebagai ketua DPRD menghimbau, hendaknya kita menyikapi new normal ini bukan normal seperti cak belum ada COVID. Tetap protokol COVID harus kita jaga. Yang pasti bagaimana kita jaga diri kita dewek untuk menjaga diri orang lain juga. New normal kita sikapi bahwa kita harus tetap optimis di dalam menghadapi COVID ini. Tetapi new normal jangan dimaknai kita udah sebebas-bebasnya. Saya juga menghimbau kepada rekan-rekan generasi muda. Saya melihat di mal-mal, di kafe-kafe mereka sudah tidak berjarak, di ruangan tertutup mereka nongkrong, mungkin saking selama ini kan terkurung. Nah, dikasih kesempatan iya. Nah, ini yang harus kita sama-sama memahami, masyarakat memahami, pemerintah juga memahami bagaimana new normal ini kita sikapi tetap dengan protokol COVID. Iya, jadi bukan dalam arti kata new normal itu sudah lepas daripada pandemi ini ya. Iya, bukan. Jadi kita harus pakai 3 itu tadi, jaga jarak, pakai masker, terus cuci tangan. Pokoknya itu pasti harus. Itu harus pasti ya. Pasti. Meskipun new normal ya. Ya, itu sebetulnya istilah new normal itu pengennya kita jangan terkungkung kayak kemarin. Seperti kemarin kan kita juga ada dampak positif negatifnya. Kalau kita tidak nyatakan kita membuka, banyak UMKM yang betul-betul roboh. Mal-mal tutup itu juga sangat merugikan juga. Banyak pengangguran lagi ya. Ada positif dan negatifnya. Sehingga bagaimana kita masyarakat menyikapi hal itu dengan cerdik, dengan cerdas. Tetap kita harus menjaga diri kita, tetap harus kita memakai masker, tetap kita harus cuci tangan. Gitu. Mungkin ada kiat-kiat lain yuk. Selama ini apa yang dilakukan oleh DPRD terhadap new normal yang tadi? Mungkin ada pemberitaan atau yang mungkin pasti kami DPRD seluruh komisi yang tergabung dalam gugus COVID DPRD selalu mengedukasi. Jadi kemanapun mereka kunjungan kerja, yang pasti dibawa adalah bagaimana menyikapi new normal, bagaimana mengedukasi menghadapi COVID. Dan saya juga akan memesan bahwa yang terkena dampak COVID itu bukan aib. Justru kita harus memberikan support kepada para penderita COVID. Karena dengan dia ditetapkan menjadi COVID ini secara psikologis, mereka harus isolasi, mereka harus mengurung diri, tidak boleh bersosialisasi dengan keluarga pun tidak boleh, itu sudah mendapatkan merasa kayak seperti dihukum. Nah, inilah yang harus kita buka. Siapapun yang kena COVID itu bukan aib, dan itu tidak harus kita marginalkan, karena bagaimanapun juga mereka harus kita beri support. Terutama juga kita harus beri support kepada tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan secara tidak harus dipublikasi sudah banyak yang terpapar, baik perawat, baik dokter.
mereka mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk penanganan COVID. Nah, inilah yang harus kita edukasi kepada masyarakat. Ayo bantu tenaga medis, juga bantu keluarga. Kalau kita menjaga diri kita, artinya kita sayang dengan keluarga. Oke, nah Bang Cek Bicek perlu diingat ya. Jadi new normal itu bukan sebebas-bebasnya seperti apa yang disampaikan Ayu tadi ya. Jangan tidak pakai masker, jangan tidak jaga jarak, jangan nak berkumpul-kumpul baik apalagi nak cuci tangan. Karena bahaya, semakin hari semakin meninggal. Sebelum kita close, mungkin ada harapan Ayu kepada masyarakat, mungkin stakeholder yang ada di Sumatera Selatan ya. Yang pasti dengan acara Serasa Sana bersama Daeng. Bersama Daeng ini, Sersandaeng. Sersandaeng. Ini adalah suatu langkah informasi kepada masyarakat yang kadang-kadang tidak terpantau oleh media lain. Yeah. Saya pertama mengapresiasi dengan Sersandaeng ini untuk mengambil trik-trik, teknik informasi di luar sana yang belum tercover oleh media yang lain. Baik. Sehingga apa yang diinformasikan oleh Sersandaeng ini dapat bermanfaat untuk masyarakat Sumatera Selatan, mungkin juga bisa menjadi pengayaan bagi kita pemerintah apapun nanti yang disampaikan oleh informasi dari Sersandaeng. Yeah. Sehingga saya sebagai Ketua DPRD mengimbau kepada seluruh masyarakat, seluruh pemerintahan, kalau diminta oleh Sersandaeng, bukalah pintu lebar-lebar agar informasi publikasi terhadap masyarakat bisa lebih sampai.